Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Haidar Tidan. Saya mahasiswa manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di video ini saya akan membahas tugas UAS ketika ada pokok bisnis dengan topik PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Pembahasan ini akan saya sampaikan secara runtut dan berdasarkan pengalaman kerja nyata, serta dikaitkan dengan sudut pandang hukum dan etika bisnis yang berlaku di Indonesia. Nah, di slide pertama ini ada pengertian PKWT dan PKWTT. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu PKWT dan PKWTT? PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah kontrak yang telah dibuat untuk jangka waktu tertentu atau sampai pekerjaan selesai. Biasanya digunakan untuk pekerjaan proyek musiman atau yang sifatnya tidak terus-menerus. Sedangkan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah kontrak kerja yang bersifat tetap dan berkelanjutan hingga pekerja pensiun, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Nah, di slide kedua ada perbedaan PKWT dan PKWTT. Berikut ini adalah perbedaan antara PKWT dan PKWTT yang saya sajikan dalam bentuk tabel. Dari aspek sifat pekerjaan, durasi, bentuk kontrak, hingga hak atas pesangon dan jaminan sosial. Terlihat bahwa PKWT lebih terbatas dan beresiko bagi pekerja jika tidak dilaksanakan sesuai aturan. PKWTT memberikan perlindungan yang lebih utuh dan jangka panjang, seperti pesangon sehat PHK dan jaminan sosial yang lebih lengkap. Di slide ketiga selanjutnya ada syarat subjektif PKWT. Syarat subjektif PKWT menyangkut kondisi dari para pihak yang membuat perjanjian. Kedua belah pihak harus sepakat tanpa paksaan, harus memiliki kecakapan hukum seperti usia yang cukup dan akal sehat. Selain itu, isi kontrak juga harus dijelaskan dengan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini penting agar kontrak menjadi sah dan bisa dilaksanakan. Slide selanjutnya ada syarat objektif PKWT. Syarat objektif PKWT berkaitan dengan jenis pekerjaannya. PKWT hanya bisa digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara, proyek tertentu atau musiman. Durasi maksimalnya adalah 5 tahun. Kontrak harus ditulis secara jelas dan mudah dipahami oleh pekerja. Selain itu, perusahaan juga wajib mencatatkan perjanjian ini ke instansi ketenaga kerjaan untuk memastikan legalitasnya. Nah, di slide kelima ada hubungan kerja dalam konteks PKWT. Walaupun bersifat kontrak, hubungan kerja dalam PKWT tetap memuat unsur-unsur penting, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah dari pemberi kerja. Pekerja PKWT tetap berhak atas gaji, jam kerja yang wajar, jaminan kesehatan seperti BPJS, dan surat-surat kontrak tertulis. Sayangnya, dalam praktiknya hak-hak ini sering tidak terpenuhi sepenuhnya karena kurangnya pengawasan atau ketidaktahuan pekerja. Analisis etika dan hukum bisnis terhadap praktik PKWT.
Dalam praktik di lapangan, banyak perusahaan menyalahgunakan sistem PKWT. Padahal PKWT sudah diatur jelas dalam hukum ketenagakerjaan. Namun realitanya perusahaan lebih fokus pada efisiensi dan menghindari kewajiban jangka panjang. Hal ini menimbulkan pelanggaran etika dan hukum karena tidak memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja kontrak. Dari sisi hukum, secara hukum, beberapa pelanggaran yang sering terjadi antara lain yaitu kontrak diputus dan diperpanjang berulang agar tetap bersifat sementara, pekerja tidak didaftarkan ke BPJS, dan kontrak tidak diberikan salinan ke pekerja. Padahal semua itu melanggar asas legalitas dan perlindungan hukum bagi pekerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Dari sisi etika bisnis. Dari sisi etika bisnis, banyak perusahaan mengabaikan nilai-nilai penting. Misalnya, keadilan karena pekerja kontrak bekerja seperti tetap, tapi haknya berbeda. Transparansi karena isi kontrak tidak dijelaskan. Tanggung jawab sosial pun diabaikan karena pekerja dianggap hanya sebagai alat produksi. Etika menuntut adanya niat baik dan kejujuran sejak awal perekrutan. Ada dokumen-dokumen PKWT. Berikut adalah dokumen-dokumen yang bisa menjadi bukti praktik PKWT. Pertama, surat kontrak kerja atau PKWT yang menunjukkan adanya hubungan kerja sementara. Kedua, surat keterangan kerja untuk membuktikan bahwa kita pernah bekerja di tempat tersebut. Kesimpulan nih, dalam penjelasan sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwa PKWT adalah sistem yang sah menurut hukum. Namun pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan etika dan hukum bisnis. Pekerja PKWT tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, seperti upah layak, jam kerja manusiawi, dan jaminan sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum dan etika sangat penting. Penghujung presentasi kali ini ada di slide ke-11, yaitu penutup. Sebagai generasi muda yang akan terjun ke dunia kerja, kita perlu memahami hak dan kewajiban kita sejak awal. Jangan hanya bekerja, tapi pahami juga kontrak dan peraturan yang berlaku. Dengan pengetahuan hukum dan etika, kita bisa memperjuangkan hak kita dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil. Sekian presentasi saya pada saat ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.